Shalom keluarga Allah. Selamat datang di dalam pemuritan hari ini. Saya senang sekali bisa membagikan satu sharing firman Tuhan yang spesial buat Anda semua. Yang judulnya adalah The Holy Spirit is so real. Roh Kudus itu sangat nyata. Saya mau ngomong sama saudara bahwa dia sangat nyata, bahkan lebih nyata dibandingkan Anda dan saya. Dibandingkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Dia sangat nyata. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita semua. Dia menciptakan bumi beserta dengan segala isinya. Jadi dia sangat nyata. Itu sebabnya saya berdoa kita semua bisa mengalami realita dari Roh Kudus ini. Anda bisa mengalami Roh Kudus bukan sebagai satu konsep yang abstrak, yang gak jelas, yang nun jauh di sana, yang kabur. No. Tapi Anda bisa merasakan benar-benar yang namanya hidup bersama dengan Roh Kudus. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus menjadi nyata. Bahkan sangat nyata di dalam kehidupan saudara. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam hidupnya dia bergaul karib dengan Roh Kudus. Dia sangat dekat dengan Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat dia terus-menerus berdoa dalam Roh. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada jemaat mula-mula pada zaman itu bahwa dia berbahasa roh lebih banyak daripada mereka semua. Dari situ Anda ngerti betapa seringnya Rasul Paulus itu bicara sama Roh Kudus. Kebanyakan dari manusia lebih sering bicara sama sesama. Lebih sering bicara sama keluarga mungkin, sama teman mungkin, sama rekan kerja mungkin. Tapi Rasul Paulus yang punya begitu banyak teman, rekan kerja, rekan sepelayanan, dia dalam hidupnya jauh lebih banyak komunikasi, ngobrol, diskusi, ngomong dengan Roh Kudus dibandingkan dengan siapapun juga. Dia lebih banyak berdoa dan tinggal di dalam hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus lebih dari siapapun juga. Itu sebabnya dia mengalami yang namanya tuntunan ilahi. Itu sangat nyata dalam hidupnya. Bahkan suatu kali Rasul Paulus punya rencana untuk memberitakan Injil di Bitinia. Dia sudah buat rencana itu. Akan tetapi dia bisa merasakan ketika Roh Kudus bicara dan memberikan petunjuk kepada dia untuk pergi memberitakan Injil ke Makedonia. Dan Rasul Paulus mau dengerin, mau ngerubah rencananya. Dia gak berpikir, ini cuma perasaan di hatiku saja. Oh, ini cuma kebetulan mimpi yang kebetulan saja. No. Dia tahu pasti Roh Kudus itu nyata. Jadi ketika Roh Kudus memberikan petunjuk, ada clue, ada petunjuk, ada mimpi, ada penglihatan yang diberikan Roh Kudus kepadanya, dia menganggap itu lebih nyata, lebih meyakinkan, lebih pasti dibandingkan rencananya sendiri atau nasihat manusia manapun. Itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara masuk di dalam kedekatan yang begitu rupa dengan Roh Kudus. Sehingga ketika dia bicara, Anda bisa dengar. Ketika dia memberikan tuntunan, dia mengarahkan kepada kita untuk mengubah rencana kita, untuk melakukan sesuatu di dalam kelompok sel, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita. Kita nggak nganggap itu sepele, tapi karena kita begitu dekat sama Roh Kudus, kita tahu petunjuknya lebih real, lebih nyata, petunjuknya lebih pasti. Petunjuknya ada jaminan yang luar biasa. Petunjuknya akan disertai dengan backup yang nyata. Ketika kita melangkah, dia akan menyertai kita. Dan ketika Anda hidup seperti itu, maka saudara akan mengalami realita hidup di dalam
tuntunan Roh Kudus dan Anda akan menikmati divine favor. Anda akan menikmati kasih karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang dialami dan dinikmati Rasul Paulus, sehingga melalui pelayanannya Injil bisa sampai mendunia. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi benar-benar dia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda dan saya hidup di dalam realita Roh Kudus seperti itu, saya mau katakan sama saudara, Anda pun, kita pun akan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami anugerah demi anugerah yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam hidup kita. Anugerah Allah bukan lagi abstrak. Kasih karunia Tuhan bukan sesuatu yang jauh di sana, tapi anugerah dan kasih karunia-Nya akan jadi begitu real, begitu nyata, begitu dekat di dalam hidup kita. Sama seperti Roh Kudus itu pribadi yang real, yang nyata dalam hidup kita. Saya berdoa mulai hari ini, Roh Kudus lebih nyata dalam hidup saudara dibandingkan siapapun yang ada di sekeliling saudara, termasuk keluargamu, dibandingkan dengan apapun yang ada di sekeliling saudara. Oke, saya berdoa Anda sama Roh Kudus masuk di dalam kedekatan yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Saudaraku, waktu saya renungkan tentang realita Roh Kudus ini, tiba-tiba saya teringat dengan satu hamba Tuhan yang di masa lalu pada awal pelayanannya benar-benar mengalami kedekatan dan keintiman yang luar biasa dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus. Namanya adalah Benny Hinn. Kalau Anda lihat awal kehidupan Benny Hinn itu benar-benar kehidupan orang yang dekat sama Tuhan. Pertama kali dia bertobat, pertama kali dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia benar-benar mengarahkan hidupnya sama Tuhan. Siang malam dia ambil waktu untuk bersekutu intim dengan Roh Kudus. Dia hidup di dalam doa dan firman. Doa dan firman. Setiap hari dia mengunci dirinya di kamar. Dan kemudian dia berfellowship dengan Roh Kudus. Dia menyembah, dia memuji, dia berdoa, dia baca dan dia renungkan firman Tuhan. Terus, hidupnya terus dia ngomongan sama Roh Kudus. Dia mengalami yang namanya hadirat Tuhan yang begitu real, begitu nyata di dalam kehidupannya. Dan itu bukan sehari dua hari, tapi itu berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan itu begitu indah. Anda bisa baca pengalaman yang dialami oleh Benny Hinn itu di dalam bukunya, yaitu Good Morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Dia selalu mengawali harinya dengan selamat pagi Roh Kudus. Dan karena dia mengalami kedekatan seperti itu, pengurapan Allah begitu memenuhinya pada zaman itu, saudaraku, begitu luar biasa sekali. Sampai suatu kali bahkan dia bercerita ketika mamanya mau masuk ke kamarnya, dan waktu itu Benny Hinn sedang ada di dalam kamar sedang berdoa. Begitu mamanya pegang pintu kamar itu, tiba-tiba kayak ada kuasa yang kayak meledak. Sehingga mamanya kayak terpental dengan kuat sekali. Terus kemudian jatuh. Luar biasa sekali. Padahal nggak ada listrik di situ. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Itu Holy Spirit ketika memenuhi satu ruangan. Kadang-kadang kita nggak tahan. Tetap berdiri aja nggak tahan. Imam-imam di bait Allah yang mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan begitu kuat. Mereka gak tahan lagi untuk berdiri. Mereka tersungkur. Mereka gak bisa lagi untuk tetap di posisinya. Saya mau ngomong sama saudara. Ketika Anda masuk di dalam hadirat Tuhan sampai di level tertentu, maka kita itu kayak seperti dibungkus dengan hadirat Tuhan. Kita seperti kayak dilingkupi
dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasa, dengan otoritas ilahi yang luar biasa. Dan kita akan memancarkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Doa saya tahun ini, Tuhan bawa saudara dan saya masuk di dalam hadirat Tuhan sampai di dimensi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Hadirat Tuhan yang tebal, hadirat Tuhan yang kuat, kemuliaan Allah yang begitu nyata memancar dalam hidup kita, sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka tidak lagi melihat diri kita sendiri, tapi mereka bisa melihat pancaran kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu itu yang dialami oleh Benny Hinn. Di dalam hadirat Tuhan itu tiba-tiba dia yang tadinya susah bicara, kalau bicara kayak stutter, ya, bicara kayak kayak apa gitu. Tapi tiba-tiba disembuhkan secara luar biasa. Dan ketika orang tuanya melihat dia bicara, melihat dia menyampaikan firman Tuhan, mereka ngomong, wow, ini kayak bukan anak kita. Ini kayak pribadi yang berbeda. Karena mereka kenal Benny Hinn biasanya seperti apa. Sekarang mereka melihat Benny Hinn yang dipenuhi dengan the glory of God. Kemuliaan Allah itu benar-benar totally different. Saya berdoa ketika orang melihat saudara, mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka melihat pribadi Yesus terpancar dalam hidup saudara. Mereka melihat ada kuasa yang mengalir di dalam hidup saudara. Karena itu saya ajak saudara untuk mendekat lebih dari yang pernah Anda lakukan sebelumnya dengan Roh Kudus. Sampai Anda dilingkupi dengan hadirat dan kemuliaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saudara. Saya ajak saudara terima pesan profetik tahun ini, yaitu naik loteng atas. Untuk apa? Untuk berdoa. Naik loteng atasnya ini bukan secara jasmani. Maksudnya naik ke heavenly places. Naik ke tempat surgawi, ke hadirat Tuhan, ke ruang maha kudus. Saat itu Anda akan ditenggelamkan dalam hadirat Tuhan yang begitu indah. Dan Roh Kudus akan jadi pribadi yang lebih nyata dari siapapun, apapun. Dia akan jadi sahabat yang sejati. Anda akan bisa bicara dan Anda akan bisa dengar Roh Kudus ngomong balik sama saudara. Anda akan dituntun dan dipimpin setiap langkah dalam hidup saudara. Kalau saudara mau ngikuti pesan profetik yang dari Tuhan, ayo kita naik loteng atas. Mendekat sama Tuhan, alami kepenuhan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan saudara. Saya perhatikan hal ini juga dialami bahkan lebih lagi oleh seorang hamba Tuhan di masa lalu. Namanya adalah Smith Wigglesworth. Ya, saya percaya sebagian dari saudara familiar dengan nama ini karena ini seorang pribadi yang buat saya ya, dia one of the most anointed servant of God. Dia adalah hamba Tuhan yang sangat dan paling diurapi yang pernah hidup di sepanjang zaman. Ya, Smith Wigglesworth ini saudaraku, dia ngomong dia tidak berdoa lebih dari 30 menit. Tapi dia tidak pernah melewatkan 30 menit tanpa berdoa. Jadi boleh dikatakan dia berdoa setiap waktu. Dari pagi dia bangun, sepanjang hari aktivitas, sampai malam dia tidur, dia terus hidup dalam doa. Continuous prayer. Continuous prayer. Doa yang terus menerus. Doa saya, kita mulai tahun ini juga masuk dalam dimensi continuous prayer. Doa yang terus menerus. Bukan doa yang cuma pagi hari atau malam hari. Tapi doa sepanjang hari. Doa sepanjang waktu. Doa senantiasa. Ini yang dilakukan oleh Smith Wigglesworth. Ya, dia tidak pernah baca Alkitab lebih dari 30 menit, tapi dia juga tidak melewatkan 30 menit tanpa baca Alkitab. Jadi terus menerus dia membaca dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi dia hidup itu di dalam
doa dan firman. Dia hidup itu di dalam realita Roh Kudus. Dia sangat dekat sekali sama Roh Kudus. Sampai-sampai dia tuh pernah ngomong begini. Orang lain suka baca Alkitab dalam terjemahan versi ini, terjemahan versi itu, mungkin terjemahan bahasa aslinya Yunani, bahasa aslinya Ibrani. Saudaraku, dia ngomong begitu. Tapi aku lebih suka baca Alkitab di dalam Roh Kudus. Baca firman dalam Roh Kudus. Wow, ini suatu statement yang simple tapi very powerful. Kenapa? Karena kalau kita cuma baca Alkitab di dalam terjemahan ini dan terjemahan itu, ya itu sesuatu yang baik. Akan tetapi ya secara manusia pun siapa saja bisa dilakukan. Smith Wigglesworth tahu untuk mengakses firman Tuhan, masuk ke core-nya, ke intinya, butuh dari pihak kita kerjasama dengan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus, bukan baca Alkitab sendiri, tapi baca Alkitab dalam Roh. Oke, sementara kita baca Alkitab, kita minta Roh Kudus bukakan pewahyuan, berbicaralah apa yang engkau ingin aku lakukan, apa yang engkau ingin aku kerjakan, apa yang engkau ingin aku katakan. Jadi sementara baca firman Tuhan, terus connect di dalam anointing, di dalam pengurapan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan terus pasang telinga lebar-lebar. Dan dari situ, dalam spirit, dalam hati, kita akan mendengarkan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu. Ketika saudara bersaksi, ketika saudara melayani seseorang, Anda akan ngerti. Tiba-tiba ada dorongan di hati saudara. Coba kamu tanyakan tentang hal ini sama dia. Dan memang tepat itu yang dia alami. Ya, mungkin Roh Kudus akan tiba-tiba dorong saudara, lakukan ini buat orang itu. Dan ketika Anda lakukan, itu benar-benar Tuhan pakai untuk membawa breakthrough dan pemulihan di dalam kehidupan orang itu. Orang itu mengalami zaman Roh Kudus yang luar biasa dan hidupnya diubahkan, keluarganya diselamatkan. Itu kalau saudara ngerti bagaimana Anda melayani di dalam Roh Kudus. Ya, Smith Wigglesworth, dia melayani dalam Roh Kudus, dia khotbah dalam Roh Kudus, dia berdoa dalam Roh Kudus, dia beraktivitas dalam Roh Kudus. Saya ajak saudara semua mulai tahun ini lakukan hal yang sama. Jangan beraktivitas sendiri, jangan melayani sendiri, jangan cuma baca Alkitab dengan pemikiran sendiri. No. Mulai sejak saat ini belajar. Belajar ya, ini butuh belajar. Untuk kita itu membaca Alkitab dalam Roh. Berdoa dalam Roh, memuji menyembah dalam Roh, melayani, memimpin kelompok sel dalam Roh, bersaksi kepada jiwa-jiwa yang terhilang dalam Roh. Semuanya kita lakukan dalam Roh Kudus, bahkan di dalam berbisnis. Saudara yang pengusaha, Anda belajar berbisnis bersama dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Anda para karyawan, para profesional, sementara Anda bekerja bersama dengan Roh Kudus. Jadi lakukan semuanya bukan cuma secara jasmani, tapi terlebih lagi dalam Roh. Jadi ini jalan bersama-sama. Sementara kita lakukan, manusia jasmani kita aktivitas, manusia roh kita juga diaktifasi. Manusia roh kita jadi hidup dan dominan. Nah, ketika manusia roh dan manusia jasmani kita sama-sama jalan, maka saudara akan mengalami yang namanya power, kuasa Allah itu akan bekerja dalam hidup saudara. Membawa Anda mengalami terobosan-terobosan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Dan saya yakin tahun ini Tuhan akan kerjakan terobosan terbesar yang pernah Anda alami sampai dengan sekarang di dalam hidup saudara. Anda akan mengalami mujizat terbesar dan Anda akan menceritakan kesaksian terbesar tahun ini. Tuhan lakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Jadi saya ajak saudara, ayo belajar untuk beraktivitas dalam Roh. Seperti Smith Wigglesworth. Ini juga yang dilakukan oleh Pastor I.E. Adeboye. Saya juga berapa kali cerita tentang Pastor I.E. Adeboye. Jadi hari ini saya
ceritakan sama saudara beberapa hamba-hamba Tuhan yang benar-benar spesial hidup bersama dengan Roh Kudus. Pastor I.E. Adeboye ini saudaraku, kalau saya boleh ngomong sama Anda di zaman sekarang ini adalah orang yang benar-benar hidupnya itu dekat sama Tuhan. Kalau boleh dikatakan ya 24 hours dia itu ya hidupnya bersama dengan Roh Kudus. Dimanapun kapanpun dia terus-menerus connect sama Roh Kudus. Dia terus bicara sama Roh Kudus. Kalau Anda perhatikan dia diam tapi mulutnya terus gerak. Kenapa? Karena dia terus berdoa dalam Roh Kudus. Dia terus connect dan bicara sama Roh Kudus. Dia bahasa roh, dia memuji, dia menyembah, dia naikkan ucapan syukur sepanjang hari. Itu yang dia lakukan. Wah, luar biasa sekali. Jadi kedekatannya sama Roh Kudus begitu luar biasa. Itu sebabnya dalam hidupnya Tuhan berikan kepada dia bukan hanya dimensi kuasa dan mujizat yang nyata, demonstrasi kesembuhan ilahi itu memang masif sekali. Tapi juga Tuhan itu berikan satu visi demi visi di dalam kehidupan Pastor I.E. Adeboye ini. Sehingga Tuhan bisa bawa dia melakukan perkara-perkara yang secara manusia mustahil. Anda coba bayangkan. Dia mengembalakan gereja di Nigeria. Coba Anda renungkan. Ya, terus dia ketika mulai memimpin gereja itu masih gereja yang kecil. Belum ada apa-apanya, kayaknya hopeless. Tapi yang luar biasa, sementara dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan berikan visi lagi. Dia ikuti, dia lakukan, dia perjuangkan. Dan itu terjadi, terobosan besar terjadi, revival terjadi, pertumbuhan gereja, terus perluasan kerajaan Allah. Itu masif sekali. Sampai kalau singkat cerita saya ceritakan sama saudara sekarang itu benar-benar unbelievable untuk ukuran gereja manapun di dunia. Oke, coba Anda bayangkan. Ya, gereja yang digembalakannya itu kalau KKR, sekali KKR itu sekitar seminggu. KKR-nya berlangsungnya sekitar seminggu. Waktu saya ikut KKR-nya, setiap hari yang datang jutaan. Ya, itu waktu puncaknya mereka KKR, saya lihat saudaraku itu benar-benar kayak lautan manusia. Saya nggak pernah melihat yang seperti itu sebelumnya dalam hidup saya. Dimanapun, di Amerika, di Australia, di Eropa, di Asia, saya belum pernah melihat dimanapun itu di seluruh dunia. Hanya waktu saya ada di Nigeria, saya melihat pemandangan yang luar biasa, lautan manusia. Sudah tahu nggak? 17 juta orang hadir secara onsite, secara fisik, bukan sekedar online. Ya, tapi secara fisik hadir ngikuti KKR itu. Dan di situ demonstrasi kuasa Allah begitu nyata. Sekali altar call untuk terima Yesus itu jutaan jiwa bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda coba bayangkan. Ukuran hall yang mereka pakai, ukuran main hall-nya gereja mereka, ya, ruang ibadah utama gereja mereka itu 3 km kali 3 km. Anda bayangkan 9 juta meter persegi. Anda nggak salah dengar ya. Ukuran main hall-nya kalau dibuat hektar itu 900 hektar. 9 juta meter persegi itu cuma main hall. Terus mereka punya wilayah, punya tanah, gereja itu punya kota sendiri. Ini nggak masuk akal benar-benar. Ya, luasnya hampir mencapai 50.000 hektar, 500.000 meter persegi. Itu kira-kira ukuran seperti satu kota Jakarta. Coba Anda bayangkan. Benar-benar kayak unbelievable. Dan itu kota yang hidup, dinamis sekali, luar biasa sekali. Jadi Tuhan itu bawa mereka masuk di dalam dimensi yang buat ukuran gereja-gereja besar di seluruh dunia itu pun masih kayak gak masuk akal. Saya mau ngomong begini sama saudara. Mulai tahun ini Tuhan akan bawa saudara dan saya, Tuhan akan bawa gereja kita, keluarga Allah, masuk di dimensi yang tidak masuk akal. Orang akan melihat dan berpikir,
Wow, ini nggak mungkin manusia. Kalau sampai terjadi kayak gini, ini pasti ada somebody behind the scene. Seseorang di balik semuanya ini. Dan saya mau beritahu saudara, semuanya itu, pribadi itu namanya Holy Spirit. Namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus jadi pribadi yang sangat nyata dalam hidup kita, dia akan berikan visi. Dia akan percayakan kita proyek-proyek yang besar yang tidak masuk akal. Dan visinya akan jadi nyata. Buat orang lain itu abstrak. Visi itu abstrak. Tapi dalam hidup saudara, visi Roh Kudus itu begitu nyata. Bahkan jadi realita dalam hidup saudara. Yang namanya kuasa Roh Kudus itu bukan abstrak. Tapi kuasa Roh Kudus begitu nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu saya ajak, saya tantang saudara. Ayo mendekat. Sampai engkau mengalami the Holy Spirit, Roh Kudus, lebih nyata dari apapun dan siapapun dalam hidup saudara. Saya berdoa Anda diberkati melalui sharing firman Tuhan hari ini. Dan karena itu, saudara boleh subscribe channel JSM, Jonathan Setiawan Ministries. Ya, baik di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Anda bisa likes, Anda bisa share kepada teman saudara sehingga mereka pun bisa diberkati dan mereka pun bisa bertumbuh di dalam pergaulan dan pengenalan mereka dengan Roh Kudus. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati. Amin.